Hidayat Nur Wahid bicara maraknya teror ke umat Islam jelang tahun politik. Ini orang pola pikirnya bagaimana sih ya? Cara wong Banyumas ke nalar-nalare kepribadian dia mikir. Wong umat Islam adalah umat mayoritas di Indonesia, kok merasa diteror. Nur Wahid, Nur Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya bacakan dulu berita yang menurut saya menarik tetapi tidak mutu, bikin jengkel gitu. Ya, ini pernyataannya Hidayat Nur Wahid, politikus PKS. Dia merasa mengatakan bahwa menjelang pemilu ini banyak teror ke umat Islam. Tuh jengkeli banget. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid prihatin karena memasuki tahun politik, teror terhadap umat Islam baik pribadi, simbol maupun organisasi terjadi secara beruntun. Urung-urung wis ngerti ke wong. Sing diteror siapa? Yang menteror siapa? Teror terhadap umat Islam pribadi, simbol mana yang diteror? Menurutnya dalam kasus ini yang paling penting bukan hanya menangkap pelakunya, tapi juga mengusut tuntas hingga penjatuhan sanksi keras terhadap pelaku serta aktor intelektualnya. HNW menilai berulangnya tindakan teror dan kriminal terhadap tokoh agama atau simbol agama juga membuktikan semakin pentingnya RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama untuk segera dibahas dan diundangkan. Nur Wahid, ente gimana sih? Umat Islam di Indonesia itu mayoritas. Kok bagaimana mungkin merasa terteror? Yang neror siapa? Yang diteror siapa? Yang layak patut mengatakan sebagai kelompok terteror, kelompok yang diteror itu umat minoritas. Contohnya kelompok agama non-muslim, agama Kristiani di sejumlah tempat yang diteror, mau bangun gereja dilarang, mau ibadah dilarang, dihalang-halangi katanya tidak ada izin, itu namanya teror. Dan yang menteror apa? Yang menteror siapa? Yang menteror umat Islam, oknum umat Islam, atau umat non-muslim terhadap Islam. Para teroris itu yang ketangkep oleh Densus 88 itu umat Islam atau umat non-muslim? Mau ngaca gitu loh. Saya muslim, saya umat Islam, tapi tidak merasa terteror oleh kelompok lain. Justru umat Islam hari ini banyak diteror oleh oknum umat Islam sendiri, umat-umat kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal, teroris-teroris itu yang suka kufar kafir, yang suka menyalahkan, menyesatkan umat lain, bahkan sesama muslim yang dianggap bertentangan, tidak sejalan dengan mereka yang dikafirkan. Itu penterornya adalah oknum yang suka takbar takbir di jalan. Itu yang kamu harusnya tuduh itu. Faktanya begitu, yang ditangkap oleh Densus 88 siapa itu? Itu umat Islam apa bukan? Itu kan orang-orang yang menyalahgunakan agama. Salah memahami agama sehingga kemudian mencemari nama baik Islam. Jangan menjadi maling teriak maling, begitu loh. Malah mau belanin bersembunyi di balik batu, ada. Jangan mengkambing hitamkan kelompok lain untuk melindungi kelompokmu. Ya Pak Nur, ya yang suka. Jadi itu fakta yang terjadi di Indonesia. Yang suka menteror adalah oknum-oknum orang-orang yang mengaku Islam, mengatasnamakan Islam, salah memahami Islam untuk melakukan gerakan-gerakan politiknya dengan cara-cara kekerasan, cara-cara radikalisme, bahkan terorisme. Itu tantangan kita hari ini.
Justru yang menteror adalah oknum-oknum yang mengaku Islam dengan takbirnya itu, dengan khilafahnya itu yang menteror. Umat Islam bukan itu. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, tidak mengajarkan radikalisme, tidak mengajarkan terorisme, tetapi kesalahan di dalam memahami agama, kesalahan di dalam mengambil pelajaran agama, membuat umat Islam rentan terjerembab, terjerumus dalam paham-paham intoleran, paham-paham radikal, yang pada gilirannya bisa melahirkan orang-orang, melahirkan para teroris. Itu yang kita khawatirkan itu, ya. Jadi kalaupun kemudian Anda merasa terteror, adalah perasaan terteror oleh oknum-oknum sesama muslim sendiri yang salah, menyimpang memahami agamanya. Bukan agama Islamnya. Agama Islamnya jelas rahmatan lil alamin. Al-Qur'annya benar. Kita sebagai umat Islam wajib meyakini itu. Tetapi seseorang yang berteriak atas nama Islam, atas nama Al-Quran, belum tentu benar. Mengapa belum tentu benar? Karena belum tentu benar di dalam memahami Islam, di dalam memahami Al-Quran. Karena pemahaman orang pinter, orang alim berbeda dengan pemahaman orang bodoh. Orang bodoh memahami Islam hanya dari terjemahan Al-Quran. Yo, rentan tersesat. Rentan salah memahami. Lah ya jangankan memahami agama, memahami ayat-ayat suci, memahami Al-Quran, memahami pesan-pesan Tuhan, memahami pesan-pesan manusia pun kalau bukan ahlinya bisa salah paham. Memahami resep dokter kalau bukan ahli kesehatan, bukan dokter ya biasa salah paham. Makanya perlu belajar kepada dokter agar bisa menjadi dokter yang handal, agar bisa menjadi dokter yang benar. Belajar dulu ke dokter yang sudah ahli di fakultas kedokteran, bukan hanya belajar membaca buku-buku kesehatan, buku-buku kedokteran tanpa ada pembimbing dari dokter. Itu nanti akan menjadi dokter gadungan kalau berani buka praktek, berani buka ceramah, pidato di mimbar kesehatan pakai baju dokter, ternyata bukan dokter, dokter palsu. Karena tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Itu yang menteror tentang kehidupan manusia di bidang kedokteran. Kalau agama ya di bidang agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.